Dua bek tengah utama cedera, Barcelona justru ingin bermain dengan sistem 3 bek. Cedera yang dialami Jules Koundé dan Ronald Araujo membuat Barcelona kini kehilangan dua bek tengah utamanya. Alhasil Barcelona kemungkinan besar akan menggunakan 3 bek saat melawan Real Mallorca pada Minggu 2 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Koundé dan Araujo cedera cukup panjang akibat membela tim nasional masing-masing di FIFA Matchday. Barcelona akan merasakan kehilangan yang cukup besar gara-gara hal tersebut. Araujo sudah bermain selama 601 menit atau bek tengah murni yang mendapatkan menit bermain terbanyak. Sedangkan Koundé adalah bek tengah dengan menit bermain terbanyak kedua dengan 450 menit. Itu berarti para penggantinya bukanlah prioritas utama Barcelona di musim ini. Namun manajer Xavi Hernandez mau tidak mau harus memainkan para pemain tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona akan turun dengan formasi 3-4-3. Ya, di saat Barcelona kehilangan dua bek tengah utamanya, Xavi justru ingin bermain dengan 3 bek tengah. Formasi 3 bek tengah sendiri bukan hal baru di sistem permainan Xavi. Ia sudah memainkannya beberapa kali. Bahkan di awal musim ini, Barcelona juga sudah memainkan formasi 3 bek, namun hasil akhirnya tidak memuaskan. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa posisi 3 bek tengah tersebut tidak diisi oleh para pemain yang berposisi sebagai bek tengah murni. 3 pemain yang dimaksud adalah Marco Alonso, Andres Christensen, dan Eric Garcia. Ya, ada nama Alonso yang sejatinya bermain di posisi bek kiri. Di antara ketiganya hanya Garcia yang punya menit bermain tinggi. Sampai saat ini Garcia sudah memainkan 404 menit pertandingan. Selain Koundé dan Araujo, Barcelona masih menyisakan pemain di daftar cedera. Ada Hector Bellerin yang dibekap cedera, kemudian ada Sergio Roberto yang tidak siap bermain. Lionel Messi tidak tertarik perpanjang kontrak di PSG, mau pensiun di Barcelona. Kontrak Lionel Messi di PSG akan habis pada akhir musim 2022-2023 nanti. Kabarnya, La Pulga tidak punya niat untuk memperpanjang masa baktinya bersama PSG begitu kontraknya habis. Lionel Messi pindah ke PSG pada awal musim 2020-2021 lalu. Ketika itu situasinya terjadi begitu emosional. Messi tidak bisa bertahan di Barcelona walau menyepakati kontrak baru. La Pulga punya beberapa tawaran yang menggiurkan, akan tetapi PSG menjadi pilihannya. Messi menaikkan kontrak dengan durasi 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Musim pertama Messi berjalan sangat berat, dia harus beradaptasi dengan banyak aspek. Namun musim kedua pemain 35 tahun itu berjalan lancar. Lionel Messi mencetak 4 gol dan 7 assist pada 8 laga di Liga 1. Sementara di ajang Liga Champions, Messi mencetak 1 gol dan assist dari 2 laga. Performa La Pulga sedang bagus-bagusnya. Di tengah kondisi ideal itu, masa depan Lionel Messi bersama PSG justru diragukan. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022. Walau ada opsi memperpanjang selama 1 musim, Messi disebut tidak tertarik. Awalnya Messi disebut tidak ingin memikirkan kontrak baru. Messi hanya ingin fokus bermain dan menyambut Piala Dunia 2022. Messi punya ambisi besar di Qatar karena ini mungkin jadi Piala Dunia terakhirnya. Namun jurnalis Miquel Velasquez membuat klaim bahwa Messi sama sekali tidak tertarik memperpanjang kontrak di PSG. Messi tidak akan memikirkan opsi bertahan lebih lama di Paris. Bahkan setelah memainkan Piala Dunia 2022 nanti, jika klaim Miquel Velasquez juga benar, maka masa depan Lionel Messi akan menjadi isu panas. Sebab, walau sudah 35 tahun, Messi telah membuktikan masih berada di top level. Messi masih bisa memberikan banyak hal. Joan Laporta, Presiden Barcelona, berulang kali mengatakan bahwa hubungan klub dengan Messi masih belum usai. Laporta masih punya ambisi membawa Messi kembali ke Camp Nou. Messi sebenarnya sudah sepakat untuk bertahan di Barcelona pada awal musim 2020-2021 lalu. Namun regulasi dan kondisi finansial membuat Messi harus meninggalkan klub. Well, apakah Messi akan kembali dan pensiun di Barcelona? Bertengkar hebat dengan Barcelona dan Xavi, Gerard Pique mengungsi ke Atletico Madrid. Bek veteran itu dihardik oleh manajer Barcelona karena mengeluhkan menit bermainnya yang minim. Atletico Madrid dilaporkan berencana merekrut Gerard Pique dari Barcelona setelah bek 35 tahun tersebut bertengkar hebat dengan sang manajer Xavi. Pique disebut-sebut ketahuan mengeluhkan minimnya menit bermain di Catalunya sehingga memicu kemarahan Xavi. Pelatih Blaugrana itu sampai menghardik bekas satu timnya tersebut dan mengancam akan semakin jarang memainkannya. Perpecahan tersebut berparah setelah Pique marah karena didesak untuk pensiun oleh Barcelona dan rincian kontraknya dibocorkan oleh media Spanyol El Mundo. Kini menurut Ok Diario,
Atletico Madrid ingin memanfaatkan situasi ini dan diharapkan akan meluncurkan tawaran untuk bekas juara Piala Dunia itu. Pique dan Barcelona sebelumnya sempat menggelar negosiasi untuk memperpanjang kontrak sang pemain dengan penurunan gaji. Tetapi kesepakatan gagal dicapai dan kemungkinan Pique untuk bertahan di Camp Nou kian mengecil. Dia semakin turun kasta setelah Barcelona memboyong Andres Christensen dan Jules Koundé di musim panas. Ronald Araujo dan Koundé memang tengah cedera, tetapi status Pique tetap sebagai pilihan keempat sampai kelima. Kontrak Pique sendiri masih berlaku sampai tahun 2024, tetapi Sport mengklaim bahwa Barcelona ingin agar bek veteran mereka itu pensiun saja demi menghemat tagihan gaji sampai 46 juta pound sterling. Atletico lalu diklaim ingin memboyong Pique di bursa transfer Januari dengan Diego Simon disebut sebagai pengagum bekas bek Manchester United tersebut. Sampai saat ini belum jelas apakah Pique akan mau hijrah ke Atletico, memutuskan pensiun atau bahkan memilih untuk menetap di Barcelona. Pelatih timnas Spanyol sebut wonderkid Barcelona punya potensi besar. Pelatih timnas Spanyol U21, Luis de la Fuente, mengklaim jika Alejandro Balde memiliki potensi besar dalam karir sepak bolanya, perlahan namun pasti wonderkid Barcelona sudah mulai menunjukkan hal tersebut. Alejandro Balde lumayan apik bersama Barcelona di awal musim ini. Ia sempat tampil reguler bersama Barcelona di bawah arahan Xavi Hernandez. Perannya pun juga masih lumayan terlihat kala membela timnas Spanyol U21. Balde merupakan pemain jebolan La Masia yang sempat mendapatkan debut di bawah arahan Ronald Koeman di musim lalu. Ia membutuhkan waktu untuk mentas di tim utama. Bahkan pada musim ini namanya ada di antara dua pemain senior Barcelona semacam Marcos Alonso dan Jordi Alba. Balde sempat mendapatkan panggilan di timnas U21, performanya pun terbilang lumayan solid. Dalam laga melawan Norwegia pada Rabu 28 September, ia sempat tampil dan Luis de la Fuente juga memuji performanya yang terbilang apik. Balde adalah anak muda dengan potensi besar, ia masih memiliki ruang untuk berkembang. Level apa yang bisa ia capai tergantung pada apa yang ia mau. Jika ia adalah profesional dan bekerja keras dan bisa bermain, ia bisa menjadi sesuatu, ungkap Fuente seperti diwartakan Mundo Deportivo. Sejauh ini Balde sudah bermain dalam 5 laga bersama Barcelona di ajang La Liga dan sumbangkan 3 assist bagi klub. Ada ekspektasi besar yang tersemat di pundaknya. Untuk saat ini, ia diprediksi bakal menaikkan kontrak guna membuat potensinya berkembang lebih pesat bersama Barcelona.